Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kumta ila sholati, idza kumta ila sholatika fasalli muwaddi'. Hadis sahih rawahu Muslim. Ikhwatul iman, barakallahu fikum. Para santri dan ikhwan-ikhwan semua, para dewan guru, para asatid yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita sama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Dan inilah perniagaan yang tidak pernah ada ruginya, yaitu aqamus sholata, menunaikan salat berjamaah. Kenapa di subuh hari udara begitu sejuk? Ada seorang ulama di negeri Arab ditanya, Syekh, kenapa pagi hari udara begitu sejuk? Maka Syekh tadi menjawab, karena orang-orang munafik masih pada tidur, sehingga udara terasa sejuk. Dan sholat yang paling berat bagi orang munafik, yang disebut dengan sholatul bardain, sholat di waktu yang sangat dingin, adalah sholat isya dan subuh. Sehingga orang munafik, mereka bermalas-malas melakukan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang jika berkumandang sholat, azan berkumandang, dia tidak bangun daiman, begitu terus keadaannya, Nabi katakan, balas syaiton fi udunaihi, sungguh setan telah mengincingi telinganya. Jadi orang yang tidak bergegas salat subuh berjamaah di masjid, bermalas-malas tidur, maka telinganya isinya penuh dengan kencingnya setan. Alhamdulillah, kita semua menjadi orang-orang yang disiplin menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Dan 2 rakaat yang kita tunaikan tadi, sholat fajar, inilah kekayaan seorang mukmin.
Karena pahalanya, bandingannya lebih mulia daripada dunia dan isinya. Rakaatil fajri. 2 rakaat sholat fajar kita tunaikan, pahalanya luar biasa. Apalagi yang biasa di luar, yang banyak kesibukan, yang banyak aktivitas, tapi dia tidak lupa fajar 2 rakaat, sholat fajar 2 rakaat qabla subhi. Maka ini orang luar biasa, dia jaga sholatnya di tengah-tengah kesibukan. Kalau kalian anak-anak, kalau para ustadz semua, para dai, ikhwan-ikhwan yang hadir di sini, mungkin kesibukannya nggak terlalu berat. Tapi di luar sana, mereka yang kesibukannya berat tetap menjaga sholat fajar. Ini orang luar biasa, karena dia biasa di luar. Kita di dalam enak semua, ada yang membangunkan, ada alarm dan sebagainya. Walhamdulillah. Jadi kalau disebutkan siapakah orang yang paling kaya di dunia, maka orang yang paling kaya di dunia adalah orang-orang yang menjaga sholat fajar dan subuh berjamaah. Siapa itu? Orang-orang mukmin. Kita inilah orang paling kaya di dunia karena Allah berikan pahala kita bagi yang menjaga 2 rakaat sebelum subuh, bagi mereka yang menjaga sholat fajar, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Takbir. Allahu Akbar. Betapa hebatnya orang mukmin yang menjaga sholat fajar dan subuh berjamaah. Ikhwatul iman, barakallahu fikum. Kajian kita pada pagi hari yang cerah ini adalah tadabbur ayat pada Quran surat Al-Hadid surat ke-57, ya, sebelah kiri paling atas ayat ke-20. Silakan buka. Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini kita kajiannya adalah mengambil kajian dari tulisan Fadilatul Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang berjudul Diyaul Lami min Khutabil Jawami. Tadabbur ayat Quran surat Al-Hadid ayat 20 tentang jangan menjadi budak dunia. Dan nanti akan saya sebutkan ciri-ciri budak dunia menurut Fadilatul Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Qala ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, melalaikan dan melelahkan kalian semua. Apa bedanya la'ibun wa lahwun? Ini tadabbur ayat. La'ibun artinya adalah bahwa dunia itu melelahkan pikiran kalian. Capek dan lelah. Itu gara-gara dunia. Adapun lahwun itu adalah bahwa dunia melelahkan fisik kalian. Jadi dunia ini
bisa melelahkan pikiran, melalaikan hati, melelahkan fisik. Hatinya lalai, fisiknya lemah, tubuhnya lemah, tubuhnya capek, lelah, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan akhirat karena dia telah menjadi budak-budak dunia. Jadi dunia punya sifat dua, melelahkan pikiran, melelahkan tubuh. Tubuhnya lelah, pikirannya lalai, hatinya lalai, gara-gara dia menjadi abdud dinar wa dirham, budak-budak dunia. Maka Nabi katakan, celaka hamba dunia, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka abdul khamisah, hamba pakaian, yaitu orang hidupnya hanya fashion, pakaian, baju, makan, minum, yatamatta'un wa yakulun wa yadhabun hunaka wa hunaka. Dia pergi ke sana kemari melancong, tetapi yang tidak ada manfaatnya. Maka akhirnya hatinya lalai, tubuhnya lemah, capek, akhiratnya nggak dapat. Dunia hancur, akhirat babak belur. Masya Allah. Maka ikhwan sekalian, anak-anakku, para santri dan para pengajar, dewan guru, para asatidzah dan para ikhwan semua, pahamilah perkataan Syekh Utsaimin tentang ayat ini. Ketika beliau mengatakan, ketika beliau menulis membahas tentang tadabbur ayat ini, beliau kemudian meletakkan hadis Nabi dalam Sahih Musnad Imam Ahmad, Rawahu Ahmad. Ketika beliau menjelaskan tentang i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, maka kemudian beliau mengutip satu hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih, yang mengatakan bahwa demi Allah, kata Nabi, tempat cemeti kalian di akhirat, di surga, tempat tongkat kalian kelak di surga, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Takbir. Bukan tongkatnya. Apanya? Tempatnya. Tempat tongkat. Tempat cemeti kalian besok di surga, kata Nabi, lebih baik, lebih hebat daripada dunia dan isinya. Maka visi yang harus kita bangun, jamaah sekalian, para asatidzah, visi yang kita harus bangun di dunia ini adalah kita ini di sini untuk di sana. Betul? Ini visi kita. Kita ini di sini untuk di sana. Jangan di sini kita bagus, dunianya banyak, di sana babak belur. Karena dunianya berubah menjadi sujaun aqra, ular yang matanya berbinar-binar, menyala-nyala merah, lalu mematuk-matuk si empunya harta. Karena dia di dunia dulunya adalah bermegah-megah, membuat mereka lalai dan baru sadar ketika kematian datang pada dia, hatta zurtumul maqabir. Udah mati, udah mulutnya tersumpal dengan tanah, baru kemudian dia taubat. Inilah cara iblis menggoda manusia agar taubatnya dibuat nanti, ba'den, nanti, mengkose, besok saja. Dan Nabi katakan taubat tidak akan diterima jika matahari sudah terbit dari arah barat, dan tidak akan diterima taubat kalian kalau nyawa sudah di kerongkongan. Jadi kalau mau taubat, jangan nunggu engkose. Karena engkose adalah bisikan setan. Jadi ada hadis mengatakan bahwa setan itu membisikkan pada telinga manusia untuk engkose, engkowae. Nah, itu namanya setan engkowae.
Setan sesukse. Setan ba'din. Jangan. Jadi alat tempat cemeti, tempat tongkat di surga yang nanti kita punya, amin. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat tongkatnya aja. Tempat cemetinya. Nah, kata Syekh Utsaimin, orang-orang yang menjadi budak dunia itu ada beberapa ciri. Ini perhatikan, ini cocok untuk para penuntut ilmu. Makanya saya pilih materi ini. Pertama, ciri orang yang telah menjadi budak dunia, kata beliau, adalah orang-orang yang suka bermalas-malas untuk sholat. Padahal sholat adalah perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Surat Al-Fatir ayat 29, 35 sebelah kiri paling tengah. Bahwa kalau kita berjual beli dengan Allah, ya, dan jual beli itu namanya sholat, maka sholat itu tidak pernah ada ruginya. Maka jaga sholat berjamaah. Jadi orang yang sudah menjadi budak dunia adalah mereka-mereka yang bermalas-malas dalam urusan sholat. Dulu ulama-ulama salaf, jika azan sudah berkumandang, mereka sedang memukul besi atau mereka sedang bekerja menjadi penyepuk emas. Begitu azan berkumandang, mereka tinggalkan pekerjaannya. Jam 1 siang, mereka sedang kerja, dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka tinggalkan. Mereka bergegas menuju ke masjid, berwudu, sholat, bersimpu menghadap Allah. Sekarang banyak ketika berkumandang azan sholat Jumat, sampai kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, orang-orang tidak ke masjid. Jumat berkumandang azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Mari kita sholat. Mereka tidak bergeming, mencari dunia, memburu harta. Sampai ketika muazin menyeru agar mereka merebut kemenangan, mereka tidak pernah hatinya tersentuh untuk bergegas ke masjid. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Padahal azannya suaranya merdu, enggak juga mau ke masjid. Itulah hidayah. Jadi orang-orang yang bermalas-malas ketika azan berkumandang tidak mau sholat di masjid, bahkan di rumah pun tidak, dia sibuk dengan duit, fulus dan mereka punya prinsip kula say'in bil fulus, ma fi fulus mampus. Semua harus pakai duit, enggak ada duit mampus. Bahkan imanuhum fi fulusihim. Ini orang-orang yang telah menjadi budak dunia, yang hidupnya diukur dengan fulus. Waliyahzubillah. Maka tanda orang yang menjadi budak dunia adalah mereka yang bermalas-malas ketika azan berkumandang, dia malas ke masjid, malas sholat. Berarti dia telah menjadi abdud dunia, abdul fulus, hamba-hamba dunia. Itu yang pertama.
Yang kedua, jamaah sekalian, mohon dengarkan nih, baik jamaah di masjid ini maupun jamaah yang ada di Facebook, Twitter, WhatsApp, live streaming, dengarkan semuanya. Bahwa orang, kata Syekh Utsaimin, sudah menjadi budak dunia, cirinya kalau dia hidupnya bergelimang dengan riba. Mobilnya riba, sepeda motornya di showroom belinya riba, rumahnya KPR riba, kartu kreditnya riba, jualannya riba, modalnya riba, pinjam uangnya riba, jual belinya riba, semua hidupnya pakai riba. Maka lebih baik kelihatan miskin tetapi istiqomah tidak pinjam uang riba daripada kelihatan kaya tetapi duitnya, rumahnya, mobilnya, sepeda motornya semuanya pakai riba. Jadi orang yang telah menjadi budak dunia adalah orang yang sudah tidak kenal lagi halal dan haram, sehingga usahanya semua dibangun atas modal riba. Maka bagaimana dia akan bisa mendidik anak soleh sehebat Imam Syafi'i kalau hidupnya bergelimang riba? Imam Syafi'i ini 7 tahun hafal Quran, 8 tahun hafal kitab Al-Muwatta, 15 tahun sudah menjadi mufti di kota Mekah. Ternyata kata kuncinya apa? Ibunya Imam Syafi'i yang bernama Fatimah sangat hati-hati dalam urusan makan anak-anaknya. Maka anak yang dikasih makan dari uang yang haram, anaknya cenderung berbuat haram. Istri yang dikasih nafkah oleh suaminya dari barang yang haram, dari nafkah yang haram, maka istrinya perbuatannya aneh-aneh, nggak gena-gena, cenderung haram. Makanya ketika ada seorang istri selingkuh, kerjanya selingkuh, maka boleh jadi ini suaminya ngasih makannya uang selingkuh. Selingkuh dengan syariat Islam. Dia bikin tandingan dengan riba. Itu namanya selingkuh dengan syariat Islam. Menikung dia, membikin modal, membikin jual beli, pinjam meminjam dengan cara menikung syariat Islam. Maka orang-orang yang hidupnya bergelimang riba, jual belinya riba, makannya riba, pinjam meminjamnya riba, itu tanda dia telah menjadi budak dunia. Semua hidupnya di atas riba. Dia kemudian jalan kaki ke kota Tanjung Balai, nemu duit di jalan 2 juta, lalu dia bilang, ini rezeki anak soleh. Anak soleh dari mana? Bapak ibunya hidup bergelimang riba, sholat nggak pernah, hidupnya hanya untuk duit dan duit. Tiba-tiba dia bilang ini rezeki anak soleh. Itu bukan rezeki anak soleh. Sulit untuk menjadikan anak kita soleh kalau kitanya toleh. Imam Syafi'i itu cerdas karena ibunya menjaga urusan makan. Satu hari ketika Ibunda Fatimah, ibunya Imam Syafi'i pergi ke pajak, melihat anaknya kehausan, seorang tetangganya mengambil Imam Syafi'i, memberikan kepadanya ASI. Begitu ibunya pulang dari pajak, dia lihat Imam Syafi'i yang masih balita, masih bayi, minum ASI tetangganya. Beliau rebut itu anaknya, dijungkirkan kepalanya dan perutnya dikeplak-keplak supaya ASInya keluar, karena dia takut jangan-jangan ASInya syubhat dan haram. Itu kunci bagaimana Imam Syafi'i dididik oleh ibunya. Dan Imam Syafi'i
beliau perjalanan dari Mekah ke Madinah mampu menghatamkan Quran 16 kali. 16 kali. Karena beliau dan ibunya mendidik dengan sangat keras, sehingga ibunya Imam Syafi'i pernah bilang, "Wahai anakku, belajarlah engkau kepada ulama-ulama di kota Mekah dan Madinah. Jangan kamu pulang sampai engkau jadi orang alim atau sampai kita bertemu di surga." Allahu Akbar. Ibu macam mana yang hebat seperti ini hari ini? Ibu yang telah mewakafkan dirinya, semua waktunya dikorbankan untuk mendidik anaknya, sehingga lahirlah pelita umat bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mau seperti Imam Syafi'i? Kalau mau, maka kalian harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ciri orang yang menjadi budak dunia adalah orang yang membuang waktunya sia-sia. Padahal al-ilmu la ya'ti bi rohatil jasad. Ilmu enggak bisa didapatkan dengan bersantai-santai. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha. Lihatlah bagaimana seekor kucing yang matanya mencerong, atau mencerong enggak? Melotot, rambutnya apa ini? Bukan rambut, apa namanya? Bulu-bulunya apa? Jigrak, menegang. Untuk apa? Memburu tikus. Satu hari ada seorang ulama bernama Al-Junaid. Al-Junaid melihat seekor kucing yang matanya melotot, siap menerkam, tubuhnya waspada, telinganya semua siap, termasuk bulunya yang menegang. Dia mengamati kemana tikus akan lari dan di mana tikus keluar. Dia akan buru itu sampai dapat, sampai kemanapun lubang tikus akan dia ambil. Padahal yang diburu adalah tikus yang hina. Lalu kata Al-Junaid, aku melihat kucing itu begitu waspada, begitu siap untuk mendapatkan dunia. Maka wahai saudaraku, seberapa siaga, seberapa siap Anda untuk merebut akhirat, sementara kucing untuk merebut tikus saja begitu semangat. Maka hendaknya kalian semangat untuk memburu dunia, memburu akhirat. Kita di sini untuk kita nanti di sana. Jadi, ikhwan sekalian, terutama para asatid, antum jangan kecil hati tinggal di pesantren yang kampung ini, saya katakan ini termasuk agak pelosok, di tengah-tengah pohon sawit, karena saya pun tinggal di kampung. Sinyal apa ya? Sama. Tapi ingat bahwa dari kampunglah akan lahir para ulama. Allahu Akbar. Dan saya yakin dari pondok pesantren Abdurrahman bin Auf Tanjung Balai ini kelak akan lahir ratusan ulama. Amin. Allahumma. Dari kampung akan lahir ulama. Imam Syafi'i dulu belajarnya bukan di kota Mekah, tapi dikirim ke sebuah pelosok dari suku Huzail yang bahasa Arabnya masih bagus. Dan kata menantunya, aku bertanya pada mertuaku, berapa lama ayahanda belajar bahasa Arab? Imam Syafi'i mengatakan, aku belajar bahasa Arab 20 tahun lamanya. Setingkat Imam Syafi'i. Sementara kalian di sini belajar di pesantren berapa tahun? Berapa tahun? 6 tahun. Beliau 20 tahun khusus belajar bahasa Arab. Ustadz sering ke Mekah, ke Madinah membawa jamaah. Ini pelajaran buat kalian ya, anak-anak semua dan para asatid. Di Mekah, di Madinah, anak-anak SD, anak kecil pinter bahasa Arab. Coba bayangkan. Mana di sini yang paling kecil? Sini nak, sini. Sini maju. Kamu orang Arab? Hah? Enggak.
Di Arab, di Mekah, di Madinah, anak-anak kecil, berapa usianya? Kelas berapa? Kelas 1 usianya berapa kira-kira? Berapa? 12 tahun. Di Mekah, di Madinah, anak kecil bisa bahasa Arab. Maka kalian jangan kalah. Anak-anak SD bisa bahasa Arab di Mekah. Anak TK bisa bahasa Arab di Madinah. Loh, ketawa. Jangan kalah kalian dengan orang-orang Arab yang masih kecil-kecil pandai bahasa Arab. Tapi ada yang bilang, Ustaz itu kan di Arab. Tidak juga. Tidak juga masalah tinggal di Arabnya. Karena ada yang lahir di Arab, besar di Arab, mati di Arab, nggak bisa bahasa Arab. Yaitu unta. Unta Arab. Bisa bahasa Arab nggak? Maka unta ini sangat merugi hidupnya di Arab, lahir di Arab, besar di Arab, mati di Arab, nyari makan di Arab, nggak bisa bahasa Arab. Ada unta bisa bahasa Arab? Maka rugi kalau kita ini nggak bisa bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah juz'un min dinikum, sebagian dari agama kalian. Siapa namanya? Adit. Hah? Adit. Adit. Adit sudah belajar bahasa Arab? Sudah sedikit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doakan Adit menjadi Imam Syafi'i 20 tahun yang akan datang. Amin. Dah duduk. Senang mudah-mudahan jadi Imam Syafi'i. Jadi seperti itu ya. Mujahadah. Kalau kita ingin menjadi pemburu akhirat, jangan menjadi pemburu dolar, jangan menjadi pemburu dunia. Kalau kita ingin kehidupan akhirat kita baik, menjadi orang alim, ahli ibadah, maka mujahadah itu nomor 1. Bersungguh-sungguh. Dan ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Kemudian termasuk ciri orang sudah menjadi budak dunia, selain membuang waktu sia-sia, bersantai-santai, maka ciri orang yang telah menjadi budak dunia adalah mereka-mereka yang hanya memperhatikan fisik, tetapi tidak perhatian dengan ruhiyah. Jaketnya 5 juta, celananya 2 juta, pecinya 1,5 juta, jam tangannya 600 juta, lalu dia pamerkan, tetapi dia nol dalam urusan akidah, ibadah, dan takarrub kepada Allah. Apalah artinya jam yang harganya 600 juta kalau dia membuang waktu sia-sia bukan dalam ketaatan kepada Allah, karena membuang waktu sia-sia itu sama dengan kehidupan bernilai sampah dunia. Imam Syafi'i, beliau dikasih waktu 1 hari 24 jam. Kita pun sama, 1 hari 24 jam. Tapi kenapa Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran? Karena waktunya barokah. Karena waktunya barokah. Maka anak-anak sekalian, kalau kita ingin hidupnya seperti mutiara, pelita, bercahaya, memberikan kebaikan pada orang lain, maka jangan buang waktu sia-sia, gunakan waktu untuk berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada umat. Jangan buang waktu sia-sia, karena dia waktu akan terus berjalan. Siapa yang tidak bisa untuk mengendalikannya, maka waktu ini seperti pedang, dia akan memenggal lehermu. Putus. Sudah, kalau sudah putus, Anda tidak akan bisa menikmati lezatnya akhirat, karena Anda sudah menjadi budak-budak dunia. Yang terakhir, saya sudah tidak perlu panjang lebar. Yang penting poin-poin ini bisa dipahami. Tanda orang yang sudah menjadi budak dunia adalah orang yang gemar berbicara dusta, gemar memutuskan tali silaturahim, dan menjadi anak yang durhaka pada orang tua.
Itu kata Syekh Utsaimin di dalam tulisannya yang berjudul Dia Ulami min Khutabil Jawami, bahwa orang itu dikatakan sudah menjadi budak dunia jika apa? Tadi gemar dusta, gemar memutuskan silaturahmi, kemudian apa? Durhaka sama orang tua. Apalah artinya sholat? Apalah artinya kita berangkat haji? Apalah artinya kita bergelar haji? Apalah artinya kita sodakoh kalau kita menjadi anak-anak yang durhaka pada orang tua? Jelas ini? Jelas? Maka terhadap orang tua, meskipun kita menjadi orang hebat, meskipun kita kaya raya, meskipun kita status sosialnya tinggi, tetapi kita kalau menjadi anak yang durhaka sama orang tua, apalah arti kehidupan kita? Maka anak sekalian, para asatidz, mari ya, waktu yang sudah kita lewati kemarin jika terbuang sia-sia, sudahlah. Ke depan jangan ada waktu terbuang sia-sia. Karena ingat, setiap waktu kita, jam demi jam, hari, menit, detik-detik kita, semua napas dalam kehidupan kita akan diminta pertanggungjawaban. Demikian singkat padat kajian kita tadabbur pada Quran surat Al-Hadid ayat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah hidup di dunia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.